Waduh, duet AHY dan Puan bisa cikal pencapresan Ganjar atau Anies. Momen politik paling istimewa terjadi hari ini, Ahad 18 Juni tahun 2023. Pertemuan politik antara elit politik yang konon baru terjamin setelah 20 tahun lepas komunikasi dan kerjasama politik. Babak baru terjalinnya benih-benih kesukaan mulai bersemi kembali. Itulah perjodohan politik, dan kemungkinan besar direstui oleh kedua orang tuanya. Sebuah pertemuan politik di mana dalam pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono diwarnai banyak senyum. Ternyata Puan Maharani sudah mendapatkan nasihat, jika bertemu dengan AHY jangan tegang-tegang, warnai dengan banyak senyum. Dikutip dari berita online tempo.co.id 18 Juni tahun 2023. Pesannya dari Ibu Mega, "Ya, ketemu hari ini senyum," ujar Puan seusai pertemuan dengan AHY di kawasan hutan Kota Pelataran, Gelora Bung Karno. Dari informasi berita di berbagai media, yang menjadi epicentrum pembuatan antara Mbak Puan dan Mas AHY berkaitan eksistensi penguatan bernegara dan berbangsa. Mereka sepakat untuk melakukan pembukaan kembali wacana rekonsiliasi politik nasional dengan besar harapan masyarakat Indonesia tidak terpecah-pecah dalam konsep dan berpikir bernegara dan berbangsa. Pikiran Puan ternyata sepaham dengan AHY. Ketua Umum Partai Demokrat ini mengungkapkan hal yang sama dengan Puan, bahwa mereka sepakat jika pelaksanaan pemilu tahun 2024 bisa berjalan dengan damai dan tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. Katanya, AHY menekankan kembali bahwa dirinya dan Puan sudah sepakat agar pelaksanaan pemilu tahun 2024 bisa berjalan dengan damai dan tidak terjadi perpecahan. Dampak politik dari pertemuan anak-anak elit partai tersebut akan memicu terjadinya perubahan peta politik, terutama bagaimana partai atau koalisi partai akan menata kembali manajemen isu yang akan dipakai untuk kampanye ataupun propaganda. Angin segar bagi semua pihak jika pertemuan AHY dan Puan akan meredakan isu-isu panas berkaitan pro dan kontra dengan pemerintah. Kemudian akan juga merelai isu politik identitas. Perilaku politik yang dipertontonkan oleh AHY dan Puan akan membawa dampak positif bagi kenyamanan para pendukung kedua partai. Sesungguhnya Demokrat dan PDIP itu sudah lama berada dalam kolam yang beda akibat friksi dan ketegangan pribadi antara Megawati dan SBY, menyebabkan hubungan politik kandas dan beku selama 20 tahun. Waktu yang sangat panjang untuk sebuah perjalanan suatu partai. Pengaruh memburuknya hubungan elit tersebut sangat bertampak pada konstituen akar rumput. Minimal Puan dan AHY sudah membuka kode persahabatan yang menyambungkan tangan bapak dan ibunya. Awal politik rekonsiliasi yang digagas Puan dan AHY membawa peta jalan baru bagi politik nasional mendatang. Kedua politisi muda ini akan menjadi arah politik yang semakin matang dan lebih mendahulukan perjualan ide serta gagasan dari sekedar politik identitas. Kedua partai membuktikan pernah merasakan menjadi partai penguasa dan juga partai yang berada di luar kekuasaan. Puan dan AHY akan menjadi mediasi untuk menyamakan frekuensi tentang bagaimana idealnya berpolitik dalam kondisi ideal dan paten. Lantas siapa yang akan banyak merugi? Adanya awal normalisasi hubungan politik antara Demokrat dan PDIP.
adakah perubahan peta pencapresan tahun 2024? Bagaimana nasib Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan? Masihkah konsisten PDIP mempertahankan Ganjar Pranowo sebagai cawapres? Dan apakah Demokrat akan segera ditinggalkan koalisi perubahan? Bagaimana nasib pencapresan Anies Baswedan jika Demokrat hengkang dari koalisi perubahan? Jangan-jangan detik terakhir akhirnya pasangan Puan dan AHY menjadi duet maut yang akan diajukan PDIP dan Demokrat di Pilpres tahun 2024. Masa iya sih Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ditinggalkan begitu saja? Senangnya kok menulis yang berhalusinasi kelas tinggi. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Heru Subagia. Bagaimana menurut Anda?